Hormat gerak, tegak gerak. Perkenalkan, kami dari kelompok Ilmu Timur menyeramkan. Akandol, aljabar, desimal, astrolab, dan jam matahari. Semua itu bermanfaat dan dapat kita pelajari dalam kehidupan kita. Semua itu dapat kita rasakan karena adanya ilmuwan terdahulu, yaitu Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Ia biasa dipanggil Al-Khwarizmi, Al-Kharizmi, Algoritmi, atau algorithm. Ia lahir pada kota Al-Khawarizmi, Uzbekistan pada abad ke-9 Masehi. Ia bekerja di Baitul Hikmah dan ia menjabat sebagai kepala perpustakaan Baitul Hikmah. Di Baitul Hikmah, ilmu pengetahuan Al-Khawarizmi berkembang sangat pesat. Ia memperkenalkan angka nol. Angka nol ini sangat bermanfaat dalam penomoran, terutama angka-angka besar. Dengan konsep angka 0 sampai 9, Al-Khawarizmi juga memperkenalkan hitungan desimal yang selanjutnya menjadi dasar perhitungan algoritma. Ia menulis buku yang berjudul Al-Khawarizmi on Hindu Art of Reckoning. Al-Khawarizmi juga mengenalkan perhitungan aljabar, yaitu perhitungan dengan huruf sebagai pengganti angka. Al-Khawarizmi juga menulis buku tentang aljabar yang berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wal Muqabbalah. Ia dikenal sebagai Bapak Aljabar. Ia juga menciptakan astrolab dan jam matahari yang berguna untuk mengetahui waktu sholat, menentukan arah kiblat, dan bermanfaat dalam bidang astronomi. Ia menulis kitab Al-Tariq dan kitab Al-Ruhumah tentang jam matahari. Masya Allah, luar biasa bukan? Ibnu Sina, atau lebih dikenal dengan nama Avicenna di dunia barat, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan dan kedokteran pada abad pertengahan. Ia memiliki nama lengkap Abu al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara dan meninggal pada tahun 1037 Masehi di bulan Juni dan dimakamkan di Hamadan. Selain dikenal sebagai seorang filsuf, Ibnu Sina juga dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang kedokteran. Sejarah intelektual Ibnu Sina tercatatkan dalam 450 judul tulisan, namun hanya 240 judul yang selamat hingga kini. Pada bidang kedokteran, ia menghasilkan karya berjudul Al-Qanun fi At-Tibb atau The Canon of Medicine. Buku tersebut menjadi pegangan utama para mahasiswa kedokteran di penjuru Eropa sampai abad ke-18. Dengan buku ini, ia mendapat julukan sebagai Bapak Pengobatan Modern. Selain itu, ia juga menyusun kitab Al-Shifa yang berisi dasar-dasar dan aturan dalam menjalankan metode saintifik. Dan masih banyak lagi karya-karya Ibnu Sina lainnya yang tak kalah menakjubkan dan bermanfaat untuk kehidupan manusia hingga sekarang. Masya Allah, hebat sekali bukan? Al-Kindi adalah salah satu filsuf pertama yang di Arab yang beragama Islam. Nah, Al-Kindi memiliki nama yaitu Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Al-Kindi. Nah, dia adalah anak yang lahir dalam keluarga yang kaya, sehingga ia dari kecil sudah memperdalam belajar filsuf. Nah, waktu berjalannya waktu, ia menjadi mahir dalam berbahasa Yunani, sehingga ia menerjemahkan banyak sekali buku yang berasal dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Contohnya, ada karya Aristoteles dan Plotinus. Al-Kindi adalah pemecah kode rahasia yang ada dalam naskah Yunani dan Romawi kuno. Dan Al-Kindi juga menulis buku matematika yang tentang penomoran. Al-Kindi sudah menulis total 3 buah buku.
Insya Allah, semoga kita bisa memperdalam seperti Al-Kindi ya. Abu Al-Quran itu Ibrahim Al-Mayyam yang lebih dikenal sebagai Imam Mayyam atau Al-Mayyam. Dia adalah seorang ilmuwan ternama pada abad Bani Abbasiyah yang terkenal karena kecerdasan dan kepintaran. Dia juga terkenal di beberapa bidang seperti matematika, astronomi, filsuf, sastra, dan lain-lain. Beliau lahir di Syakuriran pada tanggal 18 Mei 1048 dan menjadi anak dari seorang Ibrahim Maryam Naishaburi. Selain itu, dia sangat populer dan dikenal sebagai seorang penyair agung dengan syair-syair banyak yang telah diakui di seluruh dunia. Salah satu puisi terkenalnya ialah Hidayat of Umar Khayyam yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia. Pada bidang matematika, dia menyumbang segi 4 Khayyam saja. Selain itu, Al-Khayyam juga dikenal sebagai orang yang pertama kali menjabarkan konsep segitiga pascal secara lengkap. Oleh karena itu, saat ini banyak ahli matematika yang menyebut penjabaran binomial ini sebagai segitiga Khayyam pascal. Lalu, dalam dunia astronomi, Omar Khayyam dapat membuktikan bahwa bumi berputar pada polosnya. Teman-teman sekalian, bayangkanlah seorang Umar Khayyam yang lahir pada tahun 1048 ini dapat memberikan manfaat kepada kita dari ilmuwan-ilmuwannya hingga sekarang. Aku harap kita bisa menjadi orang yang bermanfaat seperti Umar Khayyam. Sekian dari kami. Kita kayaknya ada yang belum gak sih? Iya, siapa ya? Oh, Ibnu Rushd. Oh iya, ayo kita bikin. Hayu. Ibnu Rushd atau Averroes lahir pada tanggal 14 April 1126. Dia terkenal di peradaban barat sebab tulisannya yang berisi tentang kritik terhadap karya-karya Aristoteles. Ia juga berkomentar pada karya-karya filsuf muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Nah, dia juga mempunyai banyak keahlian di berbagai bidang loh, seperti bidang matematika, astronomi, filsafat, ilmu tafsir, dan hadis. Bahkan, ia juga mewarisi ilmu ayah dan kakeknya sebagai hakim. Apa saja sih hasil penulis Ibnu Rushd? Yang pertama ada Bidayat al-Mujtahid, yang kedua ada Kulliyat Fiatib, yang ketiga ada Fasl al-Maqal fi Ma'ba'in al-Hikmah wa asy-Syari'at, yang keempat ada Tahafut al-Tahafut. Aku belum. Oh ya, sini aku videoin. Nah, aku mau menjelaskan ilmu apa yang sudah dia dalami. Yang pertama, Ibnu Rushd mendalami ilmu matematika, fisika, astronomi, logika filsafat, dan ilmu kedokteran. Udah semua kan? Siap, sudah. Sekian dari kelompok Imut-imut menyeramkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.